Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan nikmat, karunia, serta hidayahnya. Kita diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kita dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, dan nikmat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk belajar ayat-ayat Al-Quran, belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita keimanan, ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana pada pembahasan yang lalu dalam mempelajari kitab Al-Irsyadu ila Sahihil I'tiqad, kita telah menyampaikan bahwasanya wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk belajar ilmu agama. Kemudian yang pertama kali harus dia pelajari yaitu mulai dari akidah. Seorang harus belajar ilmu akidah, ya, ilmu tentang tauhidullah azza wajal. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang bahaya tentang kesyirikan untuk dijauhi. Kemudian juga pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'anu kulluhu fi tauhid. Ya, Al-Qur'an isinya adalah tentang tauhid. Ya, karena isi Al-Qur'an yang pertama adalah al-khabar. Ya, kabar, pemberitahuan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah tauhid. Ya, sebut sebagai at-tauhid al-ilmi al-khabari. Kemudian Al-Qur'an juga isinya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk menjauhi kesyirikan, yang mana ini merupakan tolab, permintaan atau tuntutan bagi kita seorang hamba, seorang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya bagi seorang yang diciptakan Allah, yaitu dia harus memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian balasan tentang orang bertauhid, tentang surga dan juga kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Itu balasan untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah.
Ya, kemudian balasan untuk orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, yaitu neraka jahanam, wa bi'sal masir. Ya, neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itu adalah balasan untuk orang-orang yang tidak bertauhid. Kemudian adanya perintah, adanya larangan, itu adalah hak dan penyempurna tauhid. Sehingga kata para ulama bahwasanya Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Ya, Al-Quran adalah kitab tauhid. Ya, karena yang tadi kita sebutkan itu, bagaimana Al-Quran diisi full dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi seorang yang sudah belajar ilmu akidah, ya, maka jangan sampai ilmu tersebut berhenti di dia. Akidah ini wajib disampaikan. Akidah ini wajib didakwahkan. Akidah ini wajib diberitahukan kepada kaum muslimin. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yajibu 'alal muslimi ba'da ma yamunnullahu 'alaihi bima'rifati hadhil aqidati wa tamassuki biha an yad'uwan nasa ilaiha li ikhrajihim biha minadh-dhulumati ilan nur. Ya, kata penulis Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim setelah Allah kasih karunia baginya tentang nikmat mengetahui akidah yang benar, dan dia sudah berpegang teguh dengan akidah tersebut, maka wajib bagi dia untuk berdakwah kepada manusia, untuk mendakwahkan kepada manusia agar mereka keluar dari kegelapan, kegelapan kesyirikan, kegelapan kesesatan, agar mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya keimanan, menuju cahaya tauhid, menuju akidah yang benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh antara petunjuk, ya, dan antara kesesatan sudah sangat jelas. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kebenaran ini, petunjuk ini melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berucap, tidak berkata dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada paksaan dalam agama. Dan sungguh, ya, petunjuk itu sangat jelas. Kemudian kesesatan sangat jelas. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya kufur terhadap, ya, sesembahan yang disembah selain Allah, kemudian dia beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sejatinya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat sekali. Ya, lan fisoma laha. Tali tersebut tidak akan putus selama-lamanya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala sami', maha mendengar, wa Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolong untuk orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya keimanan, menuju cahaya ketauhidan. Walladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, auliya'uhumut taghut. Ya, wali-wali mereka, penolong-penolong mereka adalah taghut. Ya, yang tentu juga taghut tidak akan bisa menolong mereka. Ya, sesuatu yang dia sembah di dunia ini nanti di akhirat tidak akan bisa menolong, ya, orang tersebut. Ya, inilah kebatilan taghut.
Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman kepadanya, adapun orang-orang yang beriman kepada tagut enggak akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tagut tersebut kata Allah Subhanahu wa taala yukhrijuhum minan nuri ila dzulumat. Ya, tagut itu, ya kesesatan itu akan mengeluarkan dia dari cahaya keimanan menuju ya kegelapan kesesatan, kegelapan kesyirikan. Syaitan dan bala tentaranya Pak akan terus ya membisikkan kepada anak Adam bagaimana caranya untuk melakukan dosa besar yang paling besar, kejahatan yang paling jahat, kemaksiatan yang paling maksiat adalah ketika seorang hamba menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar. Maka kata Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Ya, mereka akan kekal di dalam neraka tersebut. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa da'watu ilal aqidatil islamiyah hiya fatihatu da'watir rusuli jami'an. Maka mendakwahkan akidah yang benar ini merupakan intisari dakwahnya para nabi dan rasul. Ya, kemarin kita juga telah menjelaskan bagaimana seluruh nabi, seluruh rasul, intisari dakwah mereka adalah mengembalikan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan manusia dari bahaya kesyirikan. Ini adalah intisari dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Ya, dimulai dari Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, ketika terjadi kesyirikan pertama kali, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh untuk mengembalikan umatnya kepada la ilaha illallah. Mengembalikan umatnya kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-A'raf, laqad arsalna ya Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya, apa intisari dakwahnya Nabi Nuh? Apa pokok inti dakwahnya Nabi Nuh? Yaitu Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, kembalilah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairuh. Ya, sesungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak diibadai dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Sungguh aku takut kalian akan ditimpa azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya ketika kaumnya melakukan kesyirikan. Ketika kaumnya minta-minta kepada orang soleh yang sudah meninggal, kepada Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ya, Allah abadikan dalam surat Nuh. Ya, wa qalu la tadharuna alihatakum. Kata kaumnya Nabi Nuh, wahai kaumku, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharuna waddan, wala suwa'an, wala yaghus, wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ya, kata Abdullah bin Abbas, haula'i asma'u rijali salihina min qaumin Nuh. Ini adalah 5 nama orang soleh yang tinggal di zamannya Nabi Nuh. Ya, kemudian meninggal di tahun yang sama. Manusia sedih. Ya, kemudian datang generasi selanjutnya, datang lagi generasi selanjutnya, sampai ketika datang kemarau panjang, syaitan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh, sungguh dulu apabila nenek moyang kalian ditimpa kemarau panjang, mereka minta berdoa kepada 5 orang soleh tersebut. Sehingga terjadi kesyirikan di muka bumi pertama kali, Pak. Ya, dan Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah ratusan tahun. Ya, dikatakan sampai 900 tahun lebih untuk mengembalikan manusia kepada at-tauhid, kepada akidah.
Ya, inna binuh. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Nabi Hud. Ya, masih dalam surat yang sama, Al-A'raf. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila adin akhahum hudan. Kemudian kepada kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Hud kepada mereka, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Maka apa yang dikatakan Nabi Hud kepada kaumnya, ya kepada kaum Ad, Nabi Hud mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahlah hanya kepada Allah. Berikan ibadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernazar hanya untuk Allah. Ya. Malakum min ilahin ghairu. Sungguh kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini Nabi Hud kepada kaumnya Ad. Ya, kemudian kepada Tsamud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila Tsamuda akhahum sholihan. Kemudian kepada kaum Tsamud, Allah utus kepada mereka seorang nabi yang bernama Saleh. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ya, apa yang dikatakan Nabi Saleh kepada kaum Tsamud? Nabi Saleh mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadah hanya kepada Allah. Tauhidkan Allah. Ya, jangan berbuat kesyirikan. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Ya, sungguh bukti yang nyata telah datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Saleh. Ya, kemudian kepada Madian. Ya, masih dalam surat yang sama, Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila Madyana akhahum Syuaiban. Dan kepada negeri Madian, kepada kaum Madian, Allah utus kepada mereka seorang nabi yang bernama Syuaib. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Apa yang dikatakan Nabi ya Syuaib kepada mereka, wahai kaumku, kembalilah hanya kepada Allah. Ibadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi, Pak, dari ya yang pertama, seluruh rasul, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, dakwahnya adalah mengembalikan manusia kepada la ilaha illallah, kepada peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fokus tugas utamanya seluruh para nabi dan rasul. Bagaimana manusia keluar dari kesesatan, keluar dari kesyirikan menuju cahaya keimanan. Ya, belum lagi kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim, bagaimana dakwah beliau kepada kaumnya, kepada ayahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Ibrahima, ya, dan Nabi Ibrahim id qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Wattaquh, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh itu adalah sesuatu yang lebih baik apabila engkau mengetahui. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua para nabi, semua rasul, ini fokus dakwahnya, yaitu mengembalikan manusia kepada la ilaha illallah. Sehingga dari sini kita tahu, Pak, betapa agungnya dakwah kepada at-tauhid, betapa agungnya dakwah kepada akidah yang benar. Ya, belum lagi Nabi Isa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma qultu lahum illa amartani bihi. Ya Allah, aku tidaklah mengatakan kepada Bani Israel, kepada kaumku, melainkan apa yang engkau perintahkan. Yaitu apa? Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabbi wa Rabbakum. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jangan kalian menyembahku. Jangan kalian menyembah kepada Maryam.
Ya, sekali lagi tugas utama Nabi Isa adalah mendakwahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa, Nabi Musa, dakwahnya kepada Firaun. Ya, kemudian ditutup nabi kita yang terakhir, Nabi yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun Pak dakwahnya di Makkah adalah dakwah tauhid, khusus dakwah keimanan. Ya, belum ada syariat salat, belum ada syariat zakat. Ya, belum ada ibadah-ibadah yang lain, yaitu 13 tahun beliau fokus mendakwahkan manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu betapa pentingnya kita mendakwahkan tauhid. Betapa pentingnya kita mendakwahkan akidah yang benar. Maka sekali lagi akidah wajib disampaikan. Ya, jangan sampai berhenti di kita. Ya, kita harus mencintai saudara kita, ya, mencintai manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya persis seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika kita suka, kita bersyukur dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus senang apabila saudara kita mendapatkan hidayah. Ya, maka kita harus sampaikan dengan lemah lembut, dengan kebijaksanaan, ya, bukan dengan kekerasan. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus seorang nabi kepada masing-masing umat. Ya, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi utama yaitu berdakwah tauhid. Ya, yaitu mengeluarkan manusia dari kesyirikan menuju cahaya keimanan, cahaya ketauhidan. Wa kullu rasulin yaqulu liqaumihi awwal ma yad'uhum, dan semua rasul yang pertama kali dikatakan kepada kaumnya adalah u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah saja, beribadahlah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nuh, oleh Saleh, oleh Hud, ya, oleh Syuaib, oleh Ibrahim, oleh Musa, oleh Isa, oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Makkah, ya, beliau mendakwahkan ini, Pak. Beliau sampai turun jalan di pasar-pasar mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan beruntung, kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, berdoa hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ya, kemudian seorang yang bernama Abu Lahab mengatakan, ya ayyuhan nas, la tuti'u fa innahu kadzdzab. Kata Abu Lahab, wahai manusia, jangan dengarkan orang ini, sesungguhnya orang ini adalah al-kadzdzab. Ya, pendusta. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW terus mendakwahkan itu. Ya, datang hari, datang bulan, datang tahun demi tahun, yang didakwahkan adalah dakwah tauhid. Ya, dakwah tentang at-tauhid. Beliau turun ke pasar-pasar, beliau turun ke jalan-jalan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau dilempari dengan batu. Ya, sampai beliau dihinakan, sampai beliau dituduh sebagai penyihir, orang gila, pemecah belah umat karena mendakwahkan agama yang benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dibenci karena akhlaknya, tidak. Tidak pernah beliau dibenci oleh Quraisy karena akhlak beliau, tidak pernah, Pak. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang mulia. Ya,
Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dibenci? Karena beliau mendakwahkan tauhid. Ya, karena beliau ya mendakwahkan manusia untuk meninggalkan taghut, meninggalkan tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah beliau dimusuhi. Karena inilah beliau dibenci. Karena inilah beliau diusir. Beliau diusir bukan karena akhlaknya yang buruk, bukan. Ya, akan tapi karena mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai harus hijrah dari kota Makkah ilal Madinah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampungnya, meninggalkan hartanya, ditinggal semua di kota Makkah, kemudian beliau berpindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, fayajibu 'ala man 'arafa hadhil aqidata wa 'amila biha alla yaktasir 'ala nafsihi. Maka wajib bagi seorang yang nanti belajar akidah yang benar, maka jangan berhenti, jangan stop di dirinya. Harus disampaikan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada tetangganya, kepada kaum muslimin, supaya mereka faham akidah yang benar. Supaya mereka tahu bagaimana caranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya mereka faham tentang bahaya kesyirikan. Ya, jangan di stop di diri kita. Ya, harus disampaikan, wajib disampaikan. Bal yad'un nas ilaiha bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bahkan harus didakwahkan kepada manusia, disampaikan kepada manusia bil hikmah, dengan kebijaksanaan, ya, dengan cara yang tepat, ya, wal mau'izatil hasanah, ya, dengan mau'izah hasanah, ya, dengan nasihat yang sangat bagus sekali. Seorang harus belajar bagaimana cara mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang niatnya baik, ingin mendakwahkan agama Allah, tapi orang malah lari darinya. Ya, kenapa? Karena dengan kekerasan. Ya, karena dengan pemaksaan. Dia menasihati tidak tahu waktu. Ya, maka ada fiqh dakwah, Pak. Bagaimana cara berdakwah kepada manusia? Ya, kapan kita harus sampaikan kepada manusia? Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Inilah jalan para rasul, inilah jalan para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh pengikut para nabi. Ya, mereka mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa inna da'wata ila hadhil aqidah huwal asas. Dan mendakwahkan tentang akidah adalah asas, pondasi. Ya, kemarin kita sudah jelaskan bagaimana keutamaan akidah dalam agama Islam. Bahwasanya akidah merupakan pondasi amalan. Akidah merupakan acuan apakah amalan tersebut diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akidah dalam ibadah seperti wudu dalam solat. Ya, solat tidak akan diterima tanpa wudu, demikian pula ibadah yang dilakukan seseorang tidak akan diterima melainkan dengan akidah yang benar. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, bahasanya kedudukan akidah dalam ibadah seperti kedudukan wudu dalam sholat. Sehingga akidah adalah asas, Pak. Ya, pondasi. Seorang mau bangun rumah misalkan, kalau pondasinya nggak kuat, nggak akan bisa berdiri. La yastaqim. Ya, tidak akan bisa kokoh. Ya, akan gampang runtuh. Ya, inilah ya pondasi dalam beragama, yaitu akidah. Maka seorang apabila akidahnya tidak benar, ya, maka amalan-amalan yang dia lakukan ya dikhawatirkan akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yud'a ila syai'in qablaha min fi'lil wajibat wa tarkil muharramat hatta taquma hadhil aqidah. Maka segala perintah, segala kewajiban, kemudian ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak didakwahkan kecuali apabila seseorang sudah mendakwahkan akidah yang benar. Artinya akidah dulu yang didakwahkan, ketika akidah seorang kuat baru didakwahkan tentang perintah-perintah, perintah adanya sholat, perintah aja berbakti kepada orang tua,
perintah untuk menjaga lisan, perintah untuk tidak zalim kepada orang lain. Ya, kemudian larangan-larangan, larangan tidak boleh minum khamr, larangan tidak boleh berdusta, larangan tidak boleh ya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Artinya harus disampaikan akidah dulu. Kalau akidahnya, imannya sudah kuat, ya, maka syariat-syariat yang lain akan lebih mudah diterima. Kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah akan membalas apa yang dia lakukan. Ya, nanti dia akan dibangkitkan setelah mati. Dia akan dibalas. Ya, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya akan ditimbang sehingga apabila imannya sudah kuat, dia akan semakin gampang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin gampang untuk meninggalkan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akidah adalah prioritas utama. Ya, bukan berarti kita meremehkan ibadah-ibadah yang lain, tidak, sama sekali tidak boleh. Akan tapi seorang harus tahu skala prioritas. Yang nomor satu, yang paling utama adalah ilmu tentang akidah. Ya, baru setelahnya ilmu-ilmu yang lainnya. Jangan sampai kebalik. Kita semangat mendakwahkan bagaimana fikih berumah tangga. Ya, bagaimana fikih tentang riba, bagaimana fikih tentang jinayat, ya, tentang had, tentang kriminalitas, tentang hukuman-hukumannya. Kita semangat mendakwahkan itu lebih daripada semangat kita mendakwahkan akidah. Ya, tidak boleh seperti itu. Justru yang paling utama, ya, yang harus kita sangat semangat, yaitu mendakwahkan akidah. Mengajarkan akidah kepada kaum muslimin. Itu yang harus lebih utama. Ya, skala prioritas kita harus itu, Pak. Ya, bagaimana manusia mentauhidkan Allah, memberikan ibadah kepada Allah. Bagaimana manusia menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Itu yang paling utama, nomor satu. Tidak boleh ditawar. Ya, baru selanjutnya dia bisa mendakwahkan ilmu agama yang lainan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinasihatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Mu'ad bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani di Yaman. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pesan utama adalah falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadah alla ilaha illallah. Maka jadikan skala prioritas dakwahmu yang pertama kali bagaimana masyarakat Yaman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan dari kesyirikan. Ya, menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Ini adalah pesan utama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Yang pertama kali dakwah yang harus disampaikan kepada mereka adalah dakwah tauhid. Dakwah tentang la ilaha illallah. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kurang tepat ketika seseorang menjadikan ilmu akidah itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, tidak seperti itu. Akidah harus nomor 1. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi seorang harus semangat dalam mendakwahkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia semangat mendakwahkan ya tentang zakat, tentang puasa, tentang umrah, tentang haji. Tapi jangan sampai melebihi semangat dia mendakwahkan akidah, mendakwahkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, tentang rukun la ilaha illallah, tentang syarat la ilaha illallah, tentang rukun seorang yang mengucapkan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, tentang konsekuensi ketika seorang mengatakan Muhammad Rasulullah, yaitu dia harus mentaati perintah Nabi. Dia harus mendengarkan ya
semua yang Nabi SAW katakan. Dia harus benarkan kabar-kabar yang datang dari Rasul SAW. Dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi belajar akidah yang benar. Mulai dari belajar akidah. Ketika kita sudah memahami akidah yang benar, maka jangan disimpan sendiri. Harus disampaikan. Ya, kalau kita belajar kitab usul salasa, maka kewajiban bagi seorang muslim yang pertama harus belajar. Kemudian harus diamalkan. Ya. Maka akhlak adalah buah dari akidah. Kemudian harus didakwahkan. Yang terakhir harus bersabar ketika mendakwahkan akidah. Ya, orang yang mendakwahkan akidah akan dimusuhi oleh syaitan dan bala tentaranya. Akan dibuat berhenti dari mendakwahkan akidah. Sehingga seorang harus bersabar. Meminta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.